Widodo Yusuf Kala 47,06%, dengan data yang masuk 13,78%. Namun pada pukul 13.19 waktu Indonesia Barat atau sekitar 4 menit kemudian, pasangan Joko Widodo Yusuf Kala berbalik unggul dengan perolehan suara 52,7% atau naik sebesar 5,64%. Sedangkan suara Prabowo Hatta turun menjadi 47,3%. Kenaikan suara Joko Widodo Yusuf Kala diperoleh dari penambahan 156 TPS yang ada di wilayah Maluku, NTT, dan NTB. Menurut pakar teknologi informasi Tras Rustamaji, kenaikan persentase itu tidak mungkin terjadi karena pengambilan data dilakukan secara acak. Sebetulnya saya sudah tahu, berarti sudah monitor. Kemudian kenyataan bahwa mereka mengubah data itu juga menyatakan ya, mereka menyadari kesalahan itu sehingga harus diedit supaya bagus. Tapi yang sayangnya justru kurva yang baru itu memiliki banyak kelemahan. Nah itu jadi secara bukti capturean ya website mereka, bukan cuma saya doang yang mengcapture, banyak follower saya juga mengcapture. Bahkan mereka ikut membantu analisa, termasuk analisa nggak mungkin terjadi karena ini harus ada minus dan. Tim pemenangan Prabowo Hatta telah mengantongi sejumlah bukti dan berencana melayangkan laporan dugaan manipulasi data yang dilakukan sejumlah lembaga survei tersebut ke Bawaslu dan pihak kepolisian. Dari Jakarta, Helmi Ades, TV One, mengabarkan. Tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa melaporkan sejumlah temuan kecurangan dalam pemungutan suara pemilu presiden 9 Juli yang lalu ke Bawaslu. Ya, tim menemukan warga yang tidak berdomisili di sejumlah lokasi tempat pemungutan suara mencoblos hanya dengan menggunakan KTP tanpa disertai formulir A5. Tim pemenangan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa melaporkan dugaan kecurangan pemilu ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Tim pemenangan Prabowo Hatta wilayah DKI Jakarta menemukan kejanggalan setidaknya 300 suara di tiap tempat pemungutan suara di Jakarta. Suara itu berasal dari warga yang tidak berdomisili di TPS namun bisa mencoblos hanya dengan menggunakan KTP. Padahal KPU dengan tegas menyatakan warga yang tidak berdomisili di lokasi TPS bisa mencoblos jika memiliki formulir A5. Saya memberi contoh misalnya di TPS 052 Penjaringan Jakarta Utara. Pemilih yang menggunakan KTP saja atau masuk dalam DPKTB itu 338 pemilih. Sementara DPT-nya hanya 510. Ini kan berarti 60%. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Kenapa yang menggunakan KTP itu hanya boleh memilih pada jam 12 ke atas. Kalau 338 berapa jam dia? Tim pemenangan Prabowo Hatta meminta Bawaslu mendesak KPU untuk melakukan pencoblosan ulang di TPS-TPS yang terindikasi ada kecurangan. Dari Jakarta, Wisnu Syaban, Eri Heryana, TV One mengabarkan. Ada 20 orang di TPS.